Feby nyampe ke rumah langsung naik ke kamarnya dan mengganti seragamnya dengan kaos putih oversize lengan pendek dan celana ketat setengah paha membalut tubuh seksi Feby. "Mau kemana lu?" tanya Vero saat melihat Feby melewati dia yang lagi ngerjain tugas di sofa ruang tamu. "Ke supermarket," jawab Feby. "Mau beli apaan?" tanya Vero. "Sabun mandi ama cemilan," jawab Feby. "Gue ikut dong." Vero langsung beranjak dari duduknya dan jalan ke arah Feby. "Ya udah deh." Feby pun melangkah keluar diikuti Vero di belakangnya. Nyampe ke supermarket, Vero pun memarkirkan motornya. Supermarket memang tak terlalu jauh dari rumah mereka. Feby dan Vero mulai memasuki pintu supermarket. Vero mendorong troli atas permintaan Feby. "Gue mau beli sabun mandi dulu," ucap Feby yang jalan di depan sedangkan Vero mengikutinya dari belakang sambil mendorong trolinya. "Gue juga punya gue udah mau habis," ucap Vero saat Feby memasukkan sabun mandinya ke dalam troli. "Oke," jawab Feby. Setelah selesai beli sabun mandi, kini mereka sedang memilih cemilan buat Feby. "Buset, lo mau jualan apa gimana? Banyak banget tuh makanan," ucap Vero saat Feby memasukkan makanan yang dibeli ke dalam troli. "Jangan bawel deh bang, uang gue juga," jawab Feby. "Serah lo dah. Bang Feby beli es krim ya," rengek Feby. "Gak," sarkas Vero. "Ayolah bang." Feby memasang puppy eyes-nya sambil memohon pada abangnya. "Lo mau demam lagi?" "Hah?" tanya Vero. Feby emang gak bisa makan es krim, sekali makan badannya pasti panas karena demam. "Gak akan kok bang, lagian Feby cuma makan dikit," paksa Feby. "Gak," jawab Vero, dia emang selalu menjaga kesehatan Feby. "Abang mah, ish," kesal Feby sambil berlalu ke arah kasir. Vero hanya geleng-geleng kepala lihat tingkah adiknya itu. Sedangkan Bara dia langsung memberhentikan motornya setelah nyampe depan gerbang rumah Angel. "Gak mau mampir bar?" tanya Angel. "Ada siapa di rumah?" tanya Bara dingin. "Mami papi keluar kayaknya." "Gak ada orang," jawab Angel sambil tersenyum menggoda. "Ya udah ayo, tapi gue gak bisa lama-lama soalnya ada urusan," jawab Bara datar. Bara pun mengikuti Angel yang mulai berjalan memasuki rumahnya. "Mau gue ambilin minum?" tanya Angel saat Bara duduk di sofa. "Gak usah," jawab Bara datar. Angel mendengus kesal karena Bara masih bersikap dingin padanya. Tiba-tiba Angel duduk di pangkuan Bara. Bara sempat kaget. "Gue pengen lo resmiin hubungan kita Bar," ucap Angel manja sambil mengelus pipi Bara. Bara tak menjawab, dia menatap Angel jengah. "Kap." Angel langsung mencium Bara tanpa ada balasan dari Bara. Bara emang udah terbiasa dengan perlakuan Angel. Bara juga tidak menolak. Lagian bukan dia yang memulai tapi Angel, dan bukan Bara yang udah merenggut first kiss Angel, kalian perlu tahu itu. Ciuman Angel turun ke leher Bara karena sedari tadi Bara tak membalas ciumannya sedikit pun dan itu membuat Angel sedikit kesal. Bara berusaha untuk tidak terpancing dengan godaan Angel yang terus menjilati lehernya. Entah Bara benar-benar tak bernafsu pada Angel saat ini. "Sentuh aku beb," ucap Angel di sela ciumannya dengan sedikit terengah. Bara tak merespon, mukanya tetap datar. Merasa tak ada respon dari Bara, Angel langsung berdiri dari pangkuan Bara. "Lo kenapa sih Bar?" kesal Angel. "Mau lo apa?" tanya Bara dingin, tatapannya menusuk. Angel langsung ciut. "Kak, kenapa lo beda?" tanya Angel gugup. "Gue tetap sama, lo nya aja kegatelan. Gue minta lo berhenti ngejar gue ngel. Lo cewek, gak sepantasnya lo bersikap serendah itu," tegas Bara dengan tatapan tajam. "Gue cuma mau lo ngakuin gue sebagai pacar lo Bar," jawab Angel, matanya memerah menahan tangis. "Sorry ngel, gue gak cinta sama lo. Selama ini gue bersikap baik sama lo. Gue cuma ngehargain lo sebagai cewek." Bara langsung berdiri dan hendak melangkah pergi tapi Angel langsung memeluknya dari belakang. "Jangan tinggalin gue Bar, gue sayang ama lo," ucap Angel. "Lo hanya terobsesi ama gue ngel," sinis Bara dia langsung melepas pelukan Angel dan berlalu keluar.
entahlah pikirannya sekarang hanya tertuju pada gadis yang kemarin telah dia renggut first kiss-nya. Bara langsung menaiki motornya, dan melajukannya dengan kencang. Di lain tempat, tepatnya di rumah Feby, Feby masih ngambek sama abangnya, gara-gara Vero tetap ngelarang Feby buat beli es krim. Udah dong ngambeknya, masak abang dari tadi didiemin muluk sih. Rengek Vero sambil duduk di samping Feby sedangkan Feby sibuk ama ponselnya, tepatnya pura-pura sibuk. Gimana kalau nanti malam kita makan di luar, bujuk Vero. Feby tetap diam. Besok abang beliin sesuatu deh, tapi jangan es krim, ujar Vero masih membujuk Feby. Maunya es krim, jawab Feby sengit. Nanti kamu sakit Bi, abang yang dimarahin sama papa, jawab Vero. Dia bingung mau diapain adeknya ini. Ya udah kalau gitu Feby gak mau bicara ama abang, Feby langsung beranjak dan naik ke kamarnya. Untung gue sayang, kalau enggak apa? Teriak Feby dari atas memotong omongan Vero. Vero bungkam, dia kira adiknya gak dengar. Malam pun tiba, Feby sejak tadi hanya uring-uringan di kasurnya, dia bingung mau ngapain, karena dia udah bosan sejak tadi hanya nonton drakor. Chat mereka aja kali ya, gumamnya. Akhirnya Feby meraih ponselnya yang ada di nakas. Feby, guys, pada ngapain? Sumpah gue bosen banget ini. Dira, gue lagi di cafe nih, kalian kalau mau ke sini. Nanti gue Sarlok. Anya, oke Otu. Mona, 1. Feby, 2. Feby pun bangun dan ganti baju, celana sepaha dan hoodie putih melekat di tubuhnya, tak lupa Feby memakai tas selempangnya. Dia pun menuruni tangga sambil bersenandung, nyampe ke lantai dasar Feby celingukan mencari abangnya, tapi kayaknya abangnya itu lagi keluar deh. Nyampe kafe yang udah dirasa Sarlok tadi, Feby pun memarkirkan mobilnya. Bi, panggil Anya yang juga baru nyampe. Feby pun nyamperin Anya. Mona mana? Tanya Feby. Kayaknya tuh bocah gak jadi kesini deh, jawab Anya. Ya udah, ke dalam yuk, lapar gue, ajak Feby, dan mereka pun memasuki kafe. Feby dan Anya mengedarkan pandangannya mencari keberadaan Dira. Itu Dira, tunjuk Anya pada Dira yang ada di meja paling pojok, dan mereka pun melangkah ke meja itu. Kalian udah nyampe. Kaget Dira saat kedua sahabatnya tiba-tiba duduk di depannya. Sendirian lo? Tanya Anya. Enggak, tadi sama abang tapi abang ke markas, ditelepon Bang Vero tadi, jawab Dira. Bang Vero, abang gue? Tanya Feby. Iya abang lo ama abang gue temenan, mereka juga anggota The Vagos, emang lo gak tahu Bi? Tanya Dira. Feby menggeleng, dia sempat kaget saat tahu abangnya anggota Vagos, dan otomatis kenal Bara dong. Dulu sebelum Bara jadi ketua geng, abang lo yang menjabat duluan, jelas Anya. Feby hanya melongo. Kok abang gak pernah cerita ama gue? Heran Feby. Gak sempet kali Bi, jawab Anya. Mereka pun mulai ngobrol sambil menikmati makan malam yang udah mereka pesan. Feby lebih banyak nanya soal geng Vagos sama Dira dan Anya.